Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Kita masih dipertemukan pada sesi hari ini dengan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Salawat dan salam tidak lupa kita junjungkan ke junjungan kita Nabi Agung Shallallahu alaihi wasallam yang telah kita nantikan syafaatnya. Yang terhormat Ibu Fitriani Kahar selaku dosen pengampu mata kuliah instrumentasi klinik dan juga rekan-rekan kami yang kami sayangi serta kami cintai. Sebelumnya, izinkan kami selaku kelompok 6 untuk mempresentasikan presentasi dari hasil diskusi kami terkait alat spektrofotometer. Langsung saja untuk perkenalan diri, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Syahid Partono selaku moderator dan juga pemateri pada sesi hari ini. Lalu rekan saya, Saya Jihan Rahman Nur Fadila sebagai pemateri. Saya Cela Rosita sebagai pemateri. Saya Siti Nurhana sebagai pemateri. langsung saja untuk pengertian spektrofotometer yang akan disampaikan oleh rekan saya, yakni pemateri pertama dipersilahkan. Oke, pengertian dari spektrofotometer. Spektroskopi UV vis merupakan teknik analisis yang memanfaatkan radiasi elektromagnetik ultraviolet dan sinar tampak untuk mengukur penyerapan cahaya oleh suatu zat. Instrumen yang digunakan dalam metode ini adalah spektrofotometer UV vis yang banyak diaplikasikan dalam penelitian kimia untuk analisis kualitatif maupun kuantitatif senyawa organik dan anorganik. Spektrofotometer UV vis mampu mengukur serapan cahaya pada rentang panjang gelombang 100 hingga 200 nm untuk daerah ultraviolet dan 200 hingga 700 nm untuk daerah sinar tampak. Keunggulan metode ini dibandingkan dengan HPLC adalah proses analisisnya yang lebih cepat, sederhana, ekonomis, serta lebih sensitif. Sementara HPLC memerlukan peralatan yang lebih kompleks dan mahal. Next. Fungsi utama spektrofotometer adalah untuk mengukur transmitansi atau absorban suatu sampel pada berbagai panjang gelombang. Proses pengukuran menggunakan alat ini biasanya dikenal dengan istilah spektrofotometri. Selain itu, spektrofotometer juga dapat digunakan untuk mengukur kandungan logam berat dalam larutan. Berikut adalah beberapa kegunaan utama spektrofotometer. Yang pertama, analisis kuantitatif. Untuk menentukan konsentrasi senyawa dalam sampel seperti kadar obat dalam farmasi, kandungan logam berat dalam udara, dan kadar nutrisi dalam makanan. Yang kedua, identifikasi senyawa. Untuk mengidentifikasi struktur molekul dan gugus fungsi, serta karakterisasi senyawa hasil sintesis atau analisis keaslian bahan. Yang ketiga, analisis kinetika reaksi. Spektrofotometer digunakan untuk memantau laju reaksi kimia dengan mengamati perubahan serapan dari waktu ke waktu yang membantu dalam menentukan order reaksi dan konstanta laju. Yang keempat, analisis multikomponen. Menggunakan teknik pengolahan data untuk menganalisis campuran beberapa senyawa secara simultan berguna dalam analisis obat dan karakterisasi produk alami. Yang kelima, proses pemantauan. Spektrofotometer digunakan dalam industri untuk menyatukan proses produksi secara real-time seperti kontrol kualitas dalam produksi obat dan deteksi kontaminasi. Next. Prinsip kerja spektrofotometer didasarkan pada hukum Lambert-Beer, di mana cahaya yang diserap diukur sebagai absorbansi atau A dan cahaya yang diteruskan diukur sebagai transmitansi atau T. Hubungan ini dijelaskan melalui hukum Lambert-Beer atau hukum Beer yang menyatakan bahwa jumlah radiasi cahaya tampak seperti ultraviolet, inframerah, dan sebagainya yang diserap atau ditransmisikan oleh suatu larutan merupakan suatu fungsi eksponen dari konsentrasi zat dan ketebalan larutan. Ketika cahaya monokromatik atau I0 melewati suatu media seperti larutan, sebagian dari cahaya tersebut akan diserap atau IA. Sebagian dipantulkan atau IR dan sebagian lagi dipancarkan atau IT. Transmitansi merupakan perbandingan antara intensitas cahaya yang berhasil ditransmisikan melalui sampel atau IT dengan intensitas cahaya yang masuk sebelum melewati sampel atau IO. Dalam spektrofotometri, cahaya yang datang atau memasuki sampel dan cahaya yang keluar setelah melewati sampel tidak dapat diukur langsung. Yang dapat diukur adalah rasio I banding IO atau IO banding I, yaitu perbandingan antara cahaya yang masuk dengan cahaya yang keluar setelah melewati sampel. Next.
Selanjutnya ada bagian-bagian alat spektrofotometer. Yang pertama, sumber cahaya. Berupa cahaya polikromatis dari lampu tungsten atau wolfram pada daerah visible, yaitu 400 hingga 800 nm, dan lampu deuterium pada daerah ultraviolet, yaitu 0 hingga 400 nm, yang berfungsi untuk menghasilkan radiasi yang akan diteruskan ke sampel. Sumber ini dapat berupa lampu pijar, LED, atau lampu deuterium, tergantung pada jenis spektrofotometri yang digunakan, bisa UV, VCR, dan lain-lain. Yang kedua, monokromator. Monokromator berfungsi untuk memisahkan cahaya polikromatis menjadi panjang gelombang tertentu. Ini dapat dilakukan menggunakan difraksi prisma atau kisi yang memungkinkan pengguna untuk memilih panjang gelombang yang diinginkan untuk analisis. Yang ketiga, kuvet atau cell sample. Kuvet adalah wadah tempat sampel yang diletakkan. Biasanya terbuat dari bahan transparan seperti kuarsa atau kaca yang dirancang untuk meminimalkan interaksi dengan cahaya yang tidak diinginkan. Yang keempat, detektor. Untuk mengubah cahaya menjadi sinyal listrik yang besarnya sebanding dengan intensitas cahaya. Peranan detektor penerma adalah memberikan respon terhadap cahaya pada berbagai panjang gelombang. Detektor akan mengubah cahaya menjadi sinyal listrik yang selanjutnya akan ditampilkan oleh penampilan data dalam bentuk jarum atau angka digital. Yang kelima, ada readout, yaitu suatu sistem yang menangkap isyarat listrik yang berasal dari detektor dan mengeluarkannya dalam bentuk angka transmitan atau absorbansi yang ditampilkan pada layar perangkat. Next. Selanjutnya ada cara kerja. Yang pertama adalah pastikan sumber cahaya berfungsi dengan baik, biasanya menggunakan lampu natrium sebagai sumber cahaya. Yang kedua ada arahkan spektrometer tepat di depan sumber cahaya. Yang ketiga, lakukan kalibrasi pada spektrometer dan catat sudut ketika teleskop dan lensa kolimator berada pada posisi yang sejajar. Yang keempat, siapkan dan pasang cermin prisma yang akan diukur indeks biasnya. Next. Yang kelima, sesuaikan teleskop sehingga garis-garis spektrum terlihat pada setiap panjang gelombang. Yang keenam, gerakan teleskop hingga garis-garis spektrum tampak jelas pada setiap panjang gelombang. Yang ketujuh, tentukan sudut depresi yang muncul saat spektrum cahaya terlihat dengan jelas. Terakhir, hitung indeks bias cermin prisma dan panjang gelombangnya. Next. Ada jenis-jenis alat. Jenis-jenis alat spektrofotometer. Yang pertama ada spektrofotometer visible. Spektrofotometer ini menggunakan cahaya tampak sebagai sumber energi atau sinarnya. Cahaya tampak merupakan bagian dari spektrum elektromagnetik yang dapat dideteksi oleh mata manusia dengan rentang panjang gelombang antara 380 hingga 750 nm. Oleh karena itu, semua cahaya yang dapat dilihat oleh mata manusia termasuk dalam kategori cahaya tampak. Yang kedua ada spektrofotometer UV, ultraviolet. Berbeda dengan spektrofotometri visible, spektrofotometri UV bekerja berdasarkan interaksi sampel dengan sinar ultraviolet. Sinar UV memiliki rentang panjang gelombang antara 190 hingga 380 nm dan umumnya menggunakan lampu deuterium sebagai sumber cahayanya. Deuterium yang juga dikenal sebagai hidrogen berat merupakan isotop stabil dari hidrogen yang banyak ditemukan di lautan dan daratan. Yang ketiga ada spektrofotometer UV-Vis. Spektrofotometri ini merupakan kombinasi dari spektrofotometri UV dan visible yang memanfaatkan dua sumber cahaya berbeda, yaitu sumber cahaya UV dan sumber cahaya tampak. Namun, pada perangkat yang lebih modern, penggunaan dua sumber cahaya ini telah digantikan oleh satu sumber sinar seperti fotodiode yang dilengkapi dengan monokromator. Spektrum absorpsi dalam daerah ultraviolet dan cahaya tampak terdiri dari satu atau lebih pita absorpsi. Di antara berbagai sistem spektrofotometri, UV-Vis adalah yang paling umum tersedia dan paling sering digunakan. Yang keempat ada spektrofotometer IR, inframerah. Spektrofotometri ini bekerja berdasarkan prinsip penyerapan gelombang elektromagnetik dalam rentang inframerah. Next. Kelebihan alat ini ada mampu untuk menganalisis berbagai zat organik dan anorganik.
memiliki tingkat ketelitian yang tinggi dengan kesalahan relatif antara 1% hingga 3%, mampu menentukan kuantitas zat dalam jumlah yang sangat kecil. Prosesnya cepat dan hasil yang diperoleh cukup akurat dengan angka yang langsung tercatat oleh detektor dan ditampilkan dalam bentuk angka digital atau grafik yang telah diregresikan. Next. Lalu, selanjutnya ada kekurangan alat. Spektrofotometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur absorbensi atau transmitasi cahaya oleh suatu larutan. Meskipun memiliki banyak keuntungan, alat ini juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan oleh penggunanya. Yang pertama ada sensitivitas yang terbatas, yaitu spektrofotometri hanya dapat mendeteksi konsentrasi zat dalam kisaran tertentu. Jika konsentrasi terlalu rendah atau terlalu tinggi, hasil yang diperoleh mungkin tidak akurat. Lalu yang kedua ada ketergantungan pada kondisi optik dan lingkungan. Hasil pengukuran dapat dipengaruhi oleh debu, partikel lain di dalam kuvet, serta suhu dan kelembapan lingkungan. Oleh karena itu, kalibrasi dan perawatan instrumen secara teratur itu sangat diperlukan. Lalu ada intervensi dari komponen lain dalam sampel, yaitu adanya komponen lain dalam sampel yang dapat menghasilkan sinyal yang sama dengan zat yang ingin diukur, sehingga dapat mengganggu akurasi hasil pengukuran. Lalu ada tingkat akurasi yang terbatas, meskipun spektrofotometer ini dapat memberikan hasil yang cukup akurat, namun ada batasan pada tingkat akurasi yang dapat dicapai, terutama karena faktor-faktor seperti sensitivitas dan interferensi. Lalu ada keterbatasan dalam pengukuran spektrum UV vis, yakni spektrofotometri UV vis hanya dapat mengukur dalam rentang panjang gelombang tertentu seperti 200 sampai 800 nanometer, sehingga tidak cocok untuk analisis senyawa di luar rentang tersebut. Selain itu, senyawa yang menyerap sinar UV dapat mengganggu pengukurannya juga. Lalu ada juga cara untuk perawatan alat tersebut. Yang pertama ada pembersihan rutin, yakni pastikan kuvet, monokromator, dan bagian lainnya itu selalu bersih dari debu dan kontaminan. Gunakan bahan pembersih yang direkomendasikan oleh produsen untuk menjaga kebersihan optik. Lalu yang kedua ada kalibrasi rutin, yakni melakukan kalibrasi secara berkala untuk menggunakan larutan standar dengan konsentrasi yang telah ditentukan. Ini penting untuk menjaga akurasi pengukuran dan memastikan hasil yang konsisten. Lalu yang ketiga ada pemeliharaan detektor. Hal ini perlu diperhatikan untuk pemeriksaan kondisi detektornya secara berkala, untuk memastikan tidak ada kerusakan dan ganti komponen yang rusak apabila ada yang rusak, dan jika diperlukan untuk menjaga performa alat tersebut. Lalu yang terakhir ada perawatan lampu. Jika spektrofotometer dilengkapi dengan lampu, pastikan untuk menggantinya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh produsen. Lampu yang buruk dapat mempengaruhi kinerja dan hasil pengukuran. Lalu, ada juga kalibrasi alat, yakni kiat-kiatnya. Yang pertama, ada nyalakan spektrofotometer. Yang kedua, isi kuvet dengan larutan belangko, misalnya Aquades. Lalu yang ketiga, ada atur panjang gelombang untuk kalibrasi. Lalu yang keempat, keterangan 0% T diukur ketika kuvet kosong dan 100% T diukur ketika kuvet terisi larutan. Lalu yang kelima, masukkan kuvet yang berisi larutan belangko seperti Aquades tadi ke dalam spektrofotometer. Lalu yang keenam, tekan tombol 0 ABS 100% T dan tunggu hingga muncul kondisi pengaturan belangko, atau biasanya muncul dalam bentuk teks. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada kesalahan yang sering terjadi. Kesalahan yang sering terjadi pada alat spektrofotometer dapat berasal dari beberapa faktor, termasuk instrumentasi, kalibrasi, operator, dan sampel. Yang pertama yaitu ada kesalahan instrumentasi. Lampu sumber cahaya lemah atau mati, kebocoran cahaya, kesalahan panjang gelombang, detektor kotor atau rusak. Yang kedua ada kesalahan kalibrasi. Penggunaan belangko yang tidak sesuai dan kalibrasi tidak dilakukan secara rutin. Yang ketiga yaitu ada kesalahan operator, pengaturan parameter yang salah, kesalahan dalam penggunaan kuvet, dan tidak homogenisasi sampel. Dan yang terakhir ada kesalahan sampel, kekeruhan atau partikel dalam sampel, perubahan warna atau degradasi sampel, dan interferensi zat lain dalam sampel. Next. Yaitu selanjutnya ada hal yang harus diperhatikan. Pertama, larutan yang dianalisis merupakan larutan yang berwarna. Apabila larutan yang akan dijelaskan merupakan larutan yang tidak berwarna, maka larutan tersebut harus diubah terlebih dahulu menjadi larutan yang berwarna, kecuali jika diukur dengan menggunakan lampu UV. Yang kedua, ada panjang gelombang maksimum.
Panjang gelombang yang digunakan adalah panjang gelombang yang mempunyai absorbansi maksimal. Hal ini dikarenakan pada panjang gelombang maksimal, kepekaannya juga maksimal karena pada panjang gelombang tersebut perubahan absorbansi untuk tiap satuan konsentrasi adalah yang paling besar. Selain itu, di sekitar panjang gelombang maksimal akan terbentuk kurva absorbansi yang datar sehingga hukum Lambert-Beer dapat terpenuhi. Dan apabila dilakukan pengukuran ulang, tingkat kesalahannya akan kecil sekali. Dan yang terakhir, ada kalibrasi panjang gelombang dan absorban. Spektrofotometer digunakan untuk mengukur intensitas cahaya yang dipancarkan dan cahaya yang diabsorbansi. Hal ini bergantung pada spektrum elektromagnetik yang diabsorb oleh benda. Tiap media akan menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu tergantung pada senyawa yang terbentuk. Oleh karena itu, perlu dilakukan kalibrasi panjang gelombang dan absorban pada spektrofotometer agar pengukuran yang didapatkan lebih teliti. Next. Yaitu selanjutnya ada review jurnal. Kalibrasi kalibrasi spektrofotometer sebagai penjamin mutu hasil pengukuran dalam kegiatan penelitian dan pengujian. Metode yang digunakan dalam jurnal tersebut adalah kalibrasi spektrofotometer UV-Vis Shimadzu UV-Vis 1800 dengan mengacu pada standar internasional seperti ISO 17025, Good Laboratory Practice, dan Pharmacopeia Eropa. Next, pembahasannya, jurnal ini membahas proses kalibrasi spektrofotometer UV-Vis Shimadzu UV 1800 yang dilakukan di Laboratorium Pengujian dan Penelitian Terpadu Universitas Gadjah Mada. Kalibrasi bertujuan untuk memastikan bahwa alat bekerja dengan akurasi tinggi dan memberikan hasil yang valid dalam analisis laboratorium. Beberapa metode kalibrasi yang digunakan mencakup pengujian akurasi panjang gelombang menggunakan filter holmium oxide dan didymium. Akurasi fotometri dengan larutan kalium dikromat dalam HClO 0,00N serta pengujian Starlight menggunakan larutan KCl 1,2% pada panjang gelombang 198 nanometer. Next. Kesimpulannya, jurnal ini memberikan pemahaman yang baik mengenai pentingnya kalibrasi spektrofotometer dalam memastikan keakuratan hasil analis laboratorium. Penelitian ini dapat menjadi panduan praktis bagi laboratorium dalam melakukan kalibrasi rutin. Untuk pengembangan lebih lanjut, disarankan agar penelitian selanjutnya membandingkan hasil kalibrasi dengan model spektrofotometer lain. Melakukan uji antar laboratorium untuk mengukur reproduksibilitas hasil, serta menambahkan pembahasan mengenai dampak deviasi kalibrasi terhadap analisis sampel nyata. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada tutur kata atau perbuatan yang menyinggung pemirsa sekalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.